وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وعمر في حسن العمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه اللهم صل في طاعة الله وطاعة رسوله في طاعة الله وطاعة رسوله الحمد لله رب العالمين. Awalnya saya bikin panti ini namanya Kuntum Teratai, saya termotivasi ya dari panti asuhan Kampung Melayu kan ada TK-nya namanya Kuntum Teratai. Tapi arti dari itu yang ngarang ibu saya almarhum. Kuntum tuh masih kuncup kan, jadi kita membina yang balita-balita itu yang biar dia tumbuh kembang lebih bagus, lebih sempurna. Jadi anak yang bertanggung jawab, mandiri, dan anak soleh-soleha. Seperti itu tujuan utamanya. Yang kurang kasih sayang, yang ibunya repot kerja kan, walaupun di sini ada juga anak yang bukan panti, yang yatim piatu, orang tuanya lengkap, tapi lengkap juga rumah tangganya berantakan. Kalau bapaknya di mana, ibunya di mana, itu lebih repot dari yang anak yatim bener-beneran. Soalnya dia memang kehilangan kasih sayang kan. Ibu nggak memperhatikan, bapak nggak memperhatikan, tapi ada gitu. Jadi neneknya juga repot kan, udah tua. Nah itu lebih repot kita daripada membina anak yang benar-benar anak yatim. Oke, perkenalkan nama saya Utami Trifozia Novianti. Lengkapnya untuk biasanya saya dipanggil Utami. Kalau anak-anak biasanya manggil Tami. Tuh, di sini saya sebagai pengasuh anak-anak, tapi lebih ke sebenarnya lebih ke belakang layar ya, ngurusin untuk data-data anak-anak gitu segala macam. Kenal panti asuhan Kuntum Teratai itu sebenarnya saya dari rekomendasi saudara ya. Katanya di sini ditawarin mau nggak jadi resepsionis di panti gitu. Nah, saya mikirnya awal di panti itu ngapain ya gitu. Sebenarnya saya sama sekali belum ada pengalaman, dan saya coba kesini akhirnya tahu-tahu udah hampir 3 tahun di sini. Adit, dipanggil Mbak, peralatan masing-masing. Sampai minggu depan jangan gitu ya. Bukan besok. Sama sekali nggak ada kepikiran sampai ngasuh anak ya Kak ya, soalnya kan ya tahu sih judulnya panti, tapi itu karena saya sama sekali belum ada tahu panti itu kayak gimana, jadi saya nggak ngira bakal berhubungan langsung sama anak-anak gitu ya. Taunya seiring berjalannya waktu ternyata ya saya kerja langsung sama anak-anak gitu. Kayak bukan kerja aja sih ya sebenarnya, jadi kayak sehari-hari aja gitu yang sama anak, entah ngajarin soal dia sekolah, belajarnya, atau entah kayak lagi santai-santai kayak gitu. Enggak, ini Nabila di sini wujudnya cuma satu. Nabila sih. Pasti ya, ragu sih pasti, karena pas kesini aja tuh datang, aduh banyak banget anak-anak ya. Karena sebelumnya kan saya tuh bisa dibilang apa ya, maksudnya sama anak-anak tuh nggak akrab gitu kan, karena takut anak-anak ketemu saya nangis, apa saya salah cara ngadepin anak-anaknya gitu kan.
Cuman ya alhamdulillah sampai saat ini anak-anak malah jadi deket gitu sama saya. Pendekatan ke anak-anaknya sih saya lebih saya lebih mau dianggap sebagai kakak atau temennya gitu ya. Jadi kayak ya coba deketin kayak temen aja gitu, kayak sosok asik awalnya gitu kan. Tapi lama-lama ya asik sendiri jadi asik bareng-bareng jadinya. Kayak gitu. Alhamdulillah sih udah anak-anak jadi udah merasa nyaman sendiri gitu kan. Awal-awalnya nggak ada yang mau curhat, saya awalnya kepo-kepo, lama-lama dia pada curhat sendiri gitu ke saya. Iya, tantangannya itu ya pastinya gimana kalau anak-anak pas lagi berantem kayak gitu kan. Saya kan namanya nggak pernah ngurusin anak-anak kayak gitu kan, pasti mikir juga ini gimana anak-anak biar entah biar damai, entah biar baikan gitu kan. Saya takut salah ngomong, salah apa ya. Tapi setelah kayak banyak diobrolin sama anak-anak dan banyak karena perbedaan sifat anak-anak ya, kita kan beda juga cara ngasuhnya gitu ya. Awalnya sih saya sebenarnya bingung banget ya Kak ya gimana caranya, apalagi untuk yang anak-anak masih kecil gitu kan. Tapi kan di sini ada guru-guru juga. Nah, awal-awal tuh saya kayak memantau dulu gimana sih para guru-guru nih untuk nanganin anak-anak gitu kan. Ya, saya ambil contohnya dulu baiknya gimana, kalau saya langsung bertindak itu kan ya takut salah itu sih gitu. Jadi saya banyak awal-awal tuh lebih merhatiin dulu ke guru-guru gimana cara nanganin anak-anak. Ya seiring berjalannya waktu saya kayak mikir sendiri, oh anak yang seperti ini lebih baik diajak ngobrol, anak yang ini lebih baik ya gimana caranya semacam-macam gitu kan. Udah baca grup mana pertanyaan dulu tadi anak. Enggak boleh gitu ya. Ya terkadang sih ada ya kayak pikiran kayak gitu, aduh ini anak-anak sampai sekarang tuh walaupun udah sedekat itu tapi tuh kita masih ada kadang tuh masih nggak connect gitu sama anak ya sampai sekarang sih Kak, walaupun nggak sebanyak awal-awal ya tantangannya ya. Yang namanya kesel capek pasti ada ya, apalagi anak-anak ada fase yang dimana keras kepala gitu, nggak mau dengerin. Dia kan kayak punya rasa kayak nggak mau gitu kan, padahal kita kayak ngehilangin maksudnya untuk mereka juga gitu, tapi mereka ada kayak sisi nggak gitu, ngapain sih kok nyuruh-nyuruh ini maksa gitu kan ya. Namanya kita pandangan kita kan beda ya sebagai orang yang ngasuh dan yang diasuh gitu. Karena saya sendiri kayak jadi ingat, dulu orang tua tuh ternyata melarang ini tuh ada maksudnya gitu kan ya. Pasti ya namanya kesel ya. Enggak, ini kan gak cukup nih 24. Marahnya tuh maksudnya di panti gitu ya. Itu saya kalau marah sebenarnya lebih ke diem ya. Sebenarnya ada maksudnya nggak baik juga sih itu gitu ya, maksudnya kayak nyuakin anak-anak gitu kan, apa sih silent treatment gitu kan nggak baik ya ya. Cuman ya namanya itu saya belum ada ilmu untuk kayak mengendalikan emosi gitu ngadepin anak-anak ya. Kasih tahu lah. Emang lagi keadaan kayak gitu, kita mau ngadepin anak-anak juga pasti nggak bisa dong gitu. Ya mau nggak mau kita ambil saya sendiri untuk istirahat paling nggak sehari gitu. Penting
karena apalagi kayak saya gitu yang ilmunya nol gitu kan Kak, ya pasti seenggaknya butuh ilmu dasarnya gitu untuk parenting. Nah kan apalagi di sini ngasuh anak-anak dan saya sendiri belum punya gitu ya, belum punya anak, jadi nggak tahu secara pengalamannya gitu. Belum ada ya Kak ya, karena sampai saat ini juga dari luar itu belum ada dukungan secara pelatihan seperti itu ya Kak ya untuk guru parenting. Kalau saya sih bisa biasanya secara otodidak dan melihat gimana guru-guru yang mengajar sini tuh mengasuh anak-anak. Olin, padan, dan Afif. Juga lari. Uniknya di sini anak-anak nih apa ya, lucu gitu kan, nurut gitu, nggak, walaupun sebenarnya kalau saya lihat kebanyakan anak-anak ini dari latar, ya maaf, mungkin latar belakang ekonomi yang kurang perhatian dari orang tuanya gitu. Terus kalau saya yakin kalau melakukan pendekatan diri terhadap anak-anak itu benar-benar dari hati, dengan hati yang ikhlas gitu, layaknya kita menyayangi anak kita sendiri, insya Allah hasilnya pasti baik. Kalau dibilang menggantikan, sebenarnya nggak menggantikan ya Kak, karena dia itu pendidikan tuh emang harus dibarengi sama dari sisi emosional itu ya Kak ya, penting banget kan, karena kalau saya juga ke anak-anak sebenarnya lebih ke emosional itu sih Kak ya, cara mendekatinya bukan dari teori gitu. Menurut saya pribadi sangat penting, dan itu buat saya itu nggak ada tolak ukurnya ya. Karena yang namanya di panti asuhan ini nggak semua anak mendapatkan kasih sayang. Ya sebenarnya kalau yang namanya kesel terus sebel gitu kan namanya emosi ya Kak ya, emosi kan pasti ada meredaknya gitu, dan ya dari situ kayak saya mikir ini emosi nggak lama gitu kan, nah besok pasti akan ketemu lagi sama anak-anak, jadi ya untuk apa dipikirin kayak terlalu itu keselnya gitu, jadi ya udah kayak kesel kayak cuma saat itu aja. Apa yang ada di hati anak itu sesuai dengan apa yang ada di hati kita gitu. Kalau kita mencintai anak itu dengan setulus hati kita, pasti bersambut gitu loh di hati anak itu. Itu menurut saya ya yang saya alami saat ini. Lebih ke momen dimana anak-anak merasa nyaman ke saya, mulai kayak cerita dari hati ke hati, entah tentang keresahan mereka, entah curhat masa lalu gimana gitu kan, jadi kayak saya sendiri kayak keinget flashback kayak saya sebelum ada di panti gitu, saya kayak butuh cerita entah ke temen tapi malu, ke orang tua juga bingung ceritanya kayak gimana, makanya saya di sini kayak pengen jadi tempat cerita mereka gitu sebenarnya. Iya dalam hati kayak asli ini udah terbuka ya berarti ya, secara rasa nyaman, secara hati gitu udah terbuka ke saya. Ya secara nggak langsung saya juga
dalam hati tuh, aduh, Nggak apa-apa. gimana ngejelasinnya ya? Apa pelan-pelan nih? Aduh, emang makanya dibilang secara emosionalnya tuh nah gara-gara gula nih. Ini makan dulu tuh guys. Saya mau cara pengasuh ini sebenarnya lebih diperhatikan lagi oleh dinas sosial atau donatur dari luar gitu kan, karena sampai saat selama saya menjadi pengasuh di panti itu belum ada perhatian khusus kepada pengurus-pengurus gitu, karena kan kalau yang namanya disebut panti itu pasti kayak fokusnya tuh anak-anak aja kan, jadi kayak pengurusnya nih yang pengurus mendampingi anak-anak tapi kayak seolah-olah kayak di belakang layar terus gitu kan, nggak ada yang merhatiin pengurusnya. Jadi saya mau paling nggak itu ya minimal ada kayak pelatihan parenting kayak gitu, terus ada mungkin support dari support yang lain ya, secara entah bentuknya dari kita ada Finansial. iya donasi untuk pengurus atau emang ada kelas khusus atau bagaimana gitu ya, karena emang sih namanya kita panti asuhan itu kan emang fokusnya ke anak, cuma kan di anak-anak itu kan diasuh sama siapa ya pengasuh gitu. Nah para pengasuh itu kan juga berperan penting untuk masa pertumbuhannya anak-anak gitu. Jadi ya paling nggak saya berharap banget untuk ada perhatian khusus ke para pengasuh. Sayangilah anak-anak yang memang membutuhkan perlindungan, kasih sayang pada anak-anak itu. Jangan merasa didatangnya mereka merasa hina, jorok atau apa. Jadi kasih sayangi mereka, itu semua itu ada balasannya dari Allah. Namun lebih diperhatikan lagi di balik anak-anak tertentu di panti itu kan ada pengasuhnya, ada pengurusnya. Nah, mungkin bisa lebih disupport lagi dari berbagai macam cara gitu kan. Apalagi untuk pemerintah sendiri gitu. Misalkan dari dinas gitu kita benar-benar butuh supportnya, atau dari pelatihan, atau mungkin dari sisi materi, dan itu sebenarnya kita monitoring dulu aja sih sebenarnya gitu. Kita mau diperhatikan lebih gimana nih keadaan pengasuhnya di panti gitu kan, apakah emang mencukupi dari sisi pengajarannya sehari-harinya. Mudah-mudahan anak-anak yang ada yang pernah menjadi anak asuh saya, mudah-mudahan kedepannya sukses dunia akhirat tanpa kurang suatu apapun, tanpa kurang kebahagiaan suatu apapun. Saya berharap mereka tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha, bahagia dunia dan akhirat, jauh dari masalah apapun. Amin. Menurut aja tuh udah alhamdulillah gitu loh. Terima kasih ya. Aduh malu. Ya Allah, pokoknya jangan sampai lupain masa-masa di sinilah kalau emang kalian nanti udah besar gitu.
ingat kita tumbuh sama-sama di sini. Ya saya walaupun udah sebesar ini tapi kan dari dalam hati juga bertumbuh gitu. Kita emang banyak senangnya di sini, tapi kan di samping itu kita ada ya, emosi banyak keluar ya, apalagi di panti itu kita banyak orangnya banyak gitu kan, dari sifat itu juga beda-beda ya. Semoga nggak ada yang menaruh perasaan marah berkepanjangan.